bagi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita beribadah dalam ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini dengan topik minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang keempat.
Ingat dan sucikanlah hari Sabat yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Tuhan. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga Taman Jaya yang dari salib asalnya bersama kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa, baik kaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan tak kau berikan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini yang tertulis di Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Di ayat 13 kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kita sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus. Baik di dunia yang fana, baik di surga yang bakal, yang terindah selamanya, nama Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kemah. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, di minggu ke-10 setelah Trinitatis, terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan atau orang Kristen, kita terpanggil untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bukan berarti hanya saja kalau kita memiliki materi berlimpah. Menjadi berkat bagi orang Kristen haruslah dinyatakan dengan segala sikap, perilaku, dan tindakan. Oleh karena itu, hal-hal yang sedemikian ini akan membawa banyak orang ataupun di sekeliling kita terberkati. Jadi, alasan untuk menjadi berkat bukan hanya kalau kita memiliki materi saja.
Atau kita mendapatkan sukacita yang berlimpah, apakah itu uang ataupun jabatan. Tapi dimanapun kita, apapun kondisi kita, kita harus selalu menjadi berkat. Inilah yang ingin kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yusuf yang di dalam kehidupannya bersaudara, dia harus diusir, dia harus dikucilkan, dia harus terusir dari kampung halamannya, di dalam kondisi kesulitannya, di dalam kondisinya yang harus sampai di sebuah kota, yaitu di Mesir. Bagaimana dia di sana hidup dalam keterasingan dan di dalam budaya yang berbeda, namun dia tidak surut untuk senantiasa percaya kepada Allah. Kota Mesir tempat dia itu dibawa merupakan kota yang mana orang-orangnya menyembah dewa-dewa. Sehingga ini akan bertentangan dengan apa yang dianut oleh Yusuf. Bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Dan kondisi itu bisa saja mempengaruhi dia, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Karena semua orang yang ada di sekelilingnya percaya kepada dewa, menyembah dewa, dan juga mengutamakan hidup di dalam kuasa dewa. Tetapi Yusuf sama sekali tidak goyah di dalam imannya kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kondisi Yusuf pada saat itu, dia adalah seorang budak ketika dia dibeli oleh Potifar. Ya. Kondisi budak pada saat itu, dia harus menurut kepada tuannya. Apapun yang diperintahkan oleh tuannya, dia harus menurutinya. Bagaimana tuannya menyembah dewa, dia seharusnya menyembah dewa. Namun kondisi yang terjadi pada Yusuf tidak sedemikian. Bagaimana kita melihat latar belakang Yusuf di dalam kondisi saat ini? Dia yang penuh dengan pergumulan berat ketika saudara-saudaranya pun harus mengusir dia, membuang dia di dalam kesulitannya itu. Namun dia senantiasa hidup dalam penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Tuhan menyertainya, yang walaupun dia jauh dari saudaranya, jauh dari keluarganya, kampung halamannya, tetapi Tuhan menyertai dia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita tidak terlepas dari yang namanya keluarga dan persaudaraan. Seringkali saat ini kita melihat bagaimana kehidupan keluarga, persaudaraan, Parhaha Maranggion, ya, di dalam keluarga kita banyak yang hidup di dalam kasih, yang hidup di dalam kesehatian. Namun tidak kita pungkiri, banyak juga di dalam kehidupan bersaudara hidup di dalam perpecahan ataupun pertengkaran. Dan seringkali sampai kepada terciptanya perpecahan di dalam keluarga. Dan bisa saja salah seorang dari anggota keluarga itu harus terusir dari yang seharusnya milik mereka bersama. Kondisi ini seringkali membuat hidup terpuruk. Tidak ada perjumpaan. Dan banyak lagi perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara Parhaha Maranggion, Namariboto, Namarhaha Maranggi di dalam kehidupan kita. Semuanya ini banyak faktornya. Apakah itu faktor kecemburuan sama seperti di dalam nas ini, bagaimana saudara-saudara Yusuf cemburu kepada dia bukan karena kekurangan atau kesalahan yang dia perbuat dia terusir, tapi karena kecemburuan saudara-saudaranya. Baik itu karena harta dan lain sebagainya. Banyak faktor yang membuat akhirnya terjadi perpecahan di tengah-tengah keluarga. Namun mari kita lihat bagaimana Yusuf di dalam nas ini. Walaupun dia diusir, dibenci, dimusuhi saudara-saudaranya, tetapi hal itu tidak membuat dia berubah. Karakternya mengikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan tidak berubah. Dan itu juga yang dia tunjukkan ketika dia ada di rumah Potifar. Bagaimana ketika
dia bekerja bersama-sama dengan Potifar dan Allah menyertai Yusuf. Kita melihat di situ bagaimana Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia mengerjakannya seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga dia mendapat kasih tuannya. Ini sungguh luar biasa ketika kita melihat di ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan penyertaan yang diberikan Allah kepada Yusuf melalui Potifar yang adalah tuannya sangat-sangat luar biasa. Dia bukan hanya disukai tuannya, tetapi dia juga mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar ketika ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sungguh luar biasa ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Dari yang tadinya budak, namun karena penyertaan Tuhan dan dia hidup di dalam perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Potifar menyukai dia. Dan akhirnya dia melayani Potifar. Bukan hanya itu saja, kuasa atas segala milik dan rumah Potifar diberikan kepada Yusuf. Sungguh luar biasa ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Jadi ini juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita kalaupun mungkin kita merasa terbuang, terkucilkan dan tidak disukai sama sekali. Tetapi kalau kita senantiasa melakukan pekerjaan Tuhan, hidup seturut dengan yang Tuhan inginkan, percayalah penyertaannya selalu nyata. Dia akan menyertai kita, menemani kita, memelihara kita, dan yang terutama dia memberkati kita. Jadi jika saat ini ada di antara ibu bapak saudara-saudariku yang merasa hidupnya terbuang, terkucilkan, termarginalkan, ataupun mungkin merasa tidak dianggap dimanapun saudara-saudari berada, selalulah yakini penyertaan Tuhan itu akan memelihara hidupmu. Jangan sampai kita bisa terikut dengan suasana yang ada di sekeliling kita sehingga kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Persoalan boleh datang tetapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyertai umatnya. Dan ketika itu semua bisa kita lakukan, percayalah berkat Tuhan itu akan datang. Dan berkat Tuhan itu dia berikan bukan hanya dari materi saja, tetapi dia juga memberikan banyak cara bagi kita untuk merasakan berkatnya. Apakah itu nafas kehidupan, kesehatan, anak-anak, keluarga, semuanya bisa Tuhan berikan berkat-berkat bagi kita. Jadi jangan selalu menilai berkat Tuhan itu hanya berdasarkan materi. Kalaupun kita melihat di sini bagaimana Yusuf akhirnya mendapatkan berkat yang berkelimpahan, tapi ada yang lebih luar biasa ketika dia mendapatkan itu semuanya. Apa itu? Di ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Luar biasa ibu bapak saudara-saudariku. Kita tahu orang Mesir bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Tetapi karena Yusuf ada di sana, berkat Tuhan itu hadir buat bangsa Mesir. Orang-orang yang ada di sana semuanya terberkati. Apa yang ingin kita lihat dari hal ini? Dimanapun orang Kristen, umat Tuhan berada, dia haruslah menjadi pembawa berkat buat yang ada di sekelilingnya. Sebab Allah memberkati kita, dan di dalam Tuhan kita pun haruslah menjadi berkat. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita, ibu bapak saudara-saudariku, akan terberkati. Biarlah kasih Tuhan yang selalu kita utamakan. Jangan pernah menghitung bagaimana berkat Tuhan itu yang kita inginkan harus hadir. Tapi hitunglah bagaimana kasih-Nya yang diberikannya kepada kita, sehingga itu membuat kita semakin dekat dengan Dia. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Sebab apa yang kita miliki, apa yang saat ini ibu bapak saudara-saudari capai, apakah itu jabatan, materi, keluarga, semuanya tanpa penyertaan Tuhan itu tidak akan terjadi. Jadi hanya oleh karena penyertaan Tuhan sajalah kita mendapatkan berkat-Nya.
Dan ketika kita telah mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, kita pakailah itu agar kita pun dapat menjadi berkat bagi orang banyak, orang lain yang ada di sekeliling kita. Menjadi berkat di dalam Tuhan berarti kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Allah Bapa, buat minggu ini ketika kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang telah mengingatkan kami bagaimana penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan selalu hadir di bagaimanapun kondisi yang kami jalani. Biarlah berkat Tuhan itu juga yang kami hidupi, yang juga yang kami lakukan, sehingga dimanapun kami berada Bapa, biarlah kami menjadi pembawa berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini. Tuhanlah yang memberkati mereka dimanapun mereka berada, baik yang mengikutinya dari rumah, dari tempat mereka bekerja, yang di perjalanan, di tengah lautan yang saat ini sedang berlayar, baik yang saat ini mengikutinya di rumah sakit, dimanapun ya Tuhan, para jemaat-Mu mengikuti ibadah ini. Tuhanlah yang menyertai mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap rumah tangga dan keluarga. Kami yakin ya Bapa, kasih-Mu, tangan-Mu yang penuh dengan berkat itulah yang selalu menyertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ke dalam tangan Tuhan kami mau serahkan buat para jemaat-Mu yang saat ini sedang di dalam pergumulan. Tuhanlah yang menguatkan dan juga yang menghiburkan mereka. Buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, ya Tuhan Allah Bapa, mari bantu mereka, tolong mereka Bapa. Tuhanlah yang berkati setiap perawatan, obat yang mereka konsumsi, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menunjukkan mujizat-Mu melalui kesembuhan bagi mereka. Berkati juga buat para keluarga yang merawat dan menjaga, agar Tuhan berikan kesehatan dan juga kesabaran. Ya Allah Bapa, kepada para jemaat-Mu yang dalam 1 minggu ini memperingati hari kelahiran dan juga hari pernikahan mereka, Tuhan yang berikan kesehatan, umur panjang dan berkat yang berkelimpahan di dalam keluarga dan pribadi lepas pribadi. Berkatilah juga gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya, biarlah dapat menjadi pembawa berkat bagi sekeliling kami. Juga buat bangsa dan negara kami ya Bapa, berkati juga para pemimpin bangsa kami, agar dapat memberikan yang terbaik kesejahteraan buat seluruh rakyatnya. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami mau berserah, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikanlah aku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibu Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pelayan HKBP Tanjung Priuk, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.